perasaannya? Senang. Senang ya. Saya juga senang. Ya lumayan. Ya. Untuk siang hari ini kita mengadakan pertemuan di sini akan mempraktekkan antara supervisor, coach dan coaching. Nah ini nanti akan ada pembagian antara supervisor, coach dan coaching nih Bapak Ibu nih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri biar berkenalan dulu sama Bapak Ibu di sini ya. Bapak coachnya siapa namanya? Mungkin bisa memperkenalkan diri. Saya Ridwan Bu dari SD Bintaro 9. Oh iya, sedangkan ibunya? Ya, saya Rahimah sebagai coach Bu dari SD Negeri Bintaro 5 Demak. Terima kasih. Dan untuk saya sendiri sebagai supervisor, saya bernama Tina Asmiati dari SD Negeri Bintaro 13 Demak. Nah ini nanti kita akan mempraktekkan antara coach dan supervisi ya. Oke. Nah ini nanti sebelumnya saya akan bertanya sebelum mempraktekannya antara Bapak Ridwan sama Ibu Rohimah. Saya sebagai supervisor akan memberikan beberapa pengarahan atau sharing-sharing atau perbincang-bincang sebentar ya Bapak ya. Pak Ridwan ya. Nah, oke Bapak bisa mulai Bapak? Ya silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini sehat. Ya. Di sini kita akan mempraktikkan coach. Pak Ridwan yang berperan sebagai coachnya dan nanti Bu Rohimah sebagai coachingnya. Sebelumnya itu persiapan apa yang sudah Pak Ridwan sebagai coach nantinya itu mempersiapkan apa saja, kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Oke, terima kasih Bu. Apa yang saya persiapkan pertama-tama adalah kita antara coach sama coaching membuat janji dulu untuk melaksanakan itu kapan dan waktunya di mana agar tidak terjadi miskomunikasi atau gimana. Kemudian selain itu yang saya juga persiapkan adalah tujuan dari apa yang kita perbincangkan nanti, dengan juga mengidentifikasi apa itu masalah yang ada, kemudian nanti rencana aksinya seperti apa. Setelah itu adalah tanggung jawab yang juga termasuk komitmen ya. Itu. Selain itu nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan berkompetensi juga terbuka. Gitu. Iya. Untuk selanjutnya Bapak indikator apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching ini nantinya? Untuk indikatornya dalam kegiatan kita yaitu di sini saya atau coach itu ingin ketercapaian yang diinginkan, yaitu coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Seperti itu. Berarti di sini Pak Ridwan sudah mempersiapkan semua itu ya Pak ya, untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkompetensi dan juga berbobot untuk praktek coachnya nanti. Ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak bisa melanjutkan praktek antara coach dan coaching dengan Bu Rohimah. Terima kasih. Saya beri kesempatan. Ya, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Pak ya. Iya deh. Selamat siang juga. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat. Gitu ya. Oke. Ini Bu Rohimah, ada yang ingin saya tanyakan jenengan. Yang sebelumnya kan
tujuannya ya. Iya. Kita melaksanakan percakapan ini ada tujuannya, kan gitu. Iya. Nah kalau boleh tahu ini kok, saya melihat kok agak ada sesuatu nah, yang mau Sesuatu. dibicarakan. Iya. Kira-kira apa? Ya, benar Pak. Dari obrolan siang ini memang ada sesuatu yang saya pikirkan Pak. Saya itu sebagai seorang pendidik, sebagai Iya. guru, di sini saya sudah mengajar anak-anak itu kelas 5 itu sudah 6 bulan. Besok sini Oh. juga kita sudah semesteran. Iya. Tapi itu masih ada anak didik saya itu sebanyak 10 anak itu Pak, masih belum bisa perkalian seperti itu Pak. 10 anak. Iya, 10 anak. Kalau boleh tahu itu satu kelas berapa itu jumlahnya? Satu kelas itu 34 anak Pak. Jadi ada 10 anak itu yang dia belum bisa. Jadi lama banget begitu. Misalnya itu hanya yang sepele ya Pak ya, 5 kali 7 itu dia itu lama ya, dia bisa perkali penjumlahan berulang. Cuman itu ya butuh waktu yang lama, itu ya 5 menit itu belum ke soal, itu baru dasarnya saja itu dia masih kesulitan padahal sudah kelas 5 seperti itu. Berarti hampir 10% anak masih belum untuk Ya, matematika 30% ya Pak ya, 30%. Oh iya, 30% ya. Berarti kalau boleh saya tahu berarti permasalahan yang Anda hadapi itu tadi adalah Iya, yang saya hadapi 10 sekarang itu anak saya ya. mikirkan itu Pak. Ada 10 anak sudah kelas 5 tapi kok dia masih belum mahir dalam perkalian itu. Seperti itu. oke. Apalagi nanti dia ke soal-soal. Iya, Dia soal-soal fondasinya kita saja itu dia masih sulit, masih lemah fondasinya seperti itu Pak. Oke ya. Sebelumnya saya juga mau tanya dulu dari masalah yang Ibu hadapi sekarang. Menurut jenengan itu anak yang mahir matematika itu yang seperti apa? Ya, di sini itu saya lebih condong lebih mengkhususkan ya mahirnya itu di perkalian. Jadi kalau saya beri setiap pagi misalnya saya kasih sarapan itu soal kuis itu dia langsung bisa menjawab seperti itu Pak. Tapi kalau di sini tuh jawabnya lama. Jadi misalnya nak 2 kali 7 itu jawabnya masih lama, benar seperti itu Pak. Oh, Pak mungkin dia mikir dulu atau Mikirnya ya lambat ya seperti itu. Ya kalau boleh tahu ini, kalau dengan menilai itu kalau dari rentang 1 sampai 10 untuk 10 anak tadi ya, itu di nilai-nilai itu dari 1 sampai 10 yang dianggap berapa? Kalau saya itu menilainya dia itu berada di 5 ya Pak. Jadi harapan saya nanti setelah kita melaksanakan coaching ini saya bisa menemukan solusinya dari peristiwa coaching ini ya, dari kegiatan coaching ini saya bisa menemukan solusinya. Jadi saya berharap itu 5 bisa naik menjadi 7 super 8 seperti itu Pak. Berarti harapan yang ke depan di level 7 sampai 8. Iya. Nah, ini kan jenengan sudah tahu masalah yang sedang jenengan hadapi. Iya. Nah, saya mau tahu tuh rencananya apa yang mau jenengan lakukan untuk mengatasi masalah ini. Ya, rencana saya Pak, aslinya setiap pagi itu saya sudah melakukan sarapan perkalian, cuman belum konsisten Pak saya memang. Ya kadang iya, kadang tidak, jadi tidak konsisten. Mungkin itu yang buat anak mungkin yang 10 tadi ya, dia sudah hampir ingat lupa lagi, hampir ingat lupa lagi. Jadi memang saya belum konsisten saja Pak. Jadi harapannya ini saya punya rencana nih, ingin mengkonsistenkan itu ya setiap pagi saat mereka baris jam 7 saya kasih kartu. Jadi setiap anak itu saya kasih kartu perkalian dasar saja itu Pak, 1 sampai 10. Kalau saya mikir ya kalau mereka itu perkalian itu sudah bisa, sudah kuat fondasinya, soal apapun kan mereka akan dengan mudah untuk mengerjakan seperti itu Pak. Jadi saya setiap pagi akan konsisten dengan kegiatan tadi, sarapan kartu tadi, pemberian kartu. Nah di sini kartunya juga saya kasih gambar-gambar yang menarik sehingga bisa membuat mereka itu lebih tertarik. Oh ini gambarnya apa seperti itu. Jadi itu kartunya dibagikan saat mau masuk kelas? Iya, saat berbaris. Saat berbaris. Iya.
Oh, berarti ini ceritanya kayak ada passwordnya ya, mau Iya. masuk kelas ada itunya. Oke, menarik itu. Nah, mungkin ada rencana yang lain lagi selain pakai sarapan kartu tadi? Ya, rencana yang lain ya Pak ya, di SD saya itu kebanyakan kalau sudah kelas 4, kelas tinggi lah, kelas 4, 5, 6, mereka rata-rata anak mampu ya. Jadi mereka itu rata-rata hampir semua mereka bawa HP, jadi punya HP sendiri. Iya. Nah, harapan saya itu daripada mereka kok main sekarang kan game yang lebih itu kan FF itu ya Pak ya. Iya, main game Nah, ya. itu daripada ngegame terus, Betul. saya mau ingin mengganti itu dengan kuisis Pak, soal-soal kuisis. Oh, Jadi kan mereka mungkin lebih tertarik seperti itu Pak. hmm. Ya soalnya mudah saja soal perkalian itu Iya, tadi. iya. Terus kalau kuisis itu kan nanti ada peringkatnya. Kalau mereka yang nanti Iya, juaranya iya. siapa, saya akan tayangkan di proyektor itu kan mereka akan lebih antusias seperti itu Pak. Lebih itu ya nanti apa memotivasi anak Iya. dalam anu, dan menarik juga ini kan jadi belajar sambil bermain. Iya, sambil ngegame tadi. Iya, sambil Tapi ngegame. gamenya kuisis. Ini saya kasih singkatan sosis biar mereka itu apa itu sosis Bu? Apa itu? Soal kuisis. Oh, oke. Jadi biar apa ya Pak ya? Ya barulah, warna baru, nggak hanya kalau kita itu ngerjain pakai kertas. Iya. Jadi bisa lewat HP seperti itu. Iya, inovatif lah. Inovatif, Iya. Rencana yang hebat-hebat ini, satu tadi dengan kartu sarapan kartu, terus memanfaatkan teknologi ya, Iya. dengan kuisis ya, luar biasa ini rencananya. Berarti gitu ya, 2 rencana yang jenengan pakai untuk meningkatkan pemahaman perkalian matematika anak ya. Oke. Setuju luar biasa Bu. Nah, kemudian rencana yang sudah jenengan susun tadi, Iya. kira-kira mau jenengan laksanakan apa? Saya laksanakan segera mungkin Pak, dalam waktu dekat inilah. Iya. Seperti itu ya, nanti saya akan menyiapkan soal-soalnya dulu. Jadi kan khusus itu kita membuat soal yang variatif lah, dari yang mudah dulu, nanti pilihan ganda dulu, saya buat pilihan ganda, dan mereka itu suka dulu lah sama matematika. Jadi betul. kalau mereka suka itu kan nanti memahaminya juga lebih mudah seperti itu Pak. Oke. Jadi akan menyiapkan soal-soal khusus itu juga, kartu tadi akan saya gunakan maksimal mungkin. Jadi setiap hari rutin lah seperti itu. Nanti itu akan segera dilaksanakan biar anak semakin senang sama matematika. Oke, setuju itu lah. Kemudian itu untuk komitmennya. Nah, dari ini kan tanggung jawab jenengan Iya. dengan murid jenengan, komitmennya itu bagaimana? Ya, tanggung jawab saya ya. Saya akan menyiapkan soal-soal tadi Pak, soal-soal khusus dengan yang lebih bervariatif dari pilihan ganda. Kalau mereka kok sudah bosan dengan itu, saya akan ganti dengan isian singkat seperti itu. Jadi kalau mereka bisa lagi, akan saya tingkatkan levelnya. Jadi dari level yang rendah dulu, kalau mereka sudah mahir, levelnya saya tingkatkan seperti itu Pak. Menyesuaikan kemampuannya bertingkat berjenjang. Iya, benar Pak. Ya, perencanaan dengan bagus sekali. Nah, ini kan tadi kita sudah ngomong panjang lebar Iya. dari masalah yang jenengan hadapi, kemudian jenengan punya rencana yang bagus, dan itu juga jadi solid jenengan. Nah, yang kita obrolan ini tadi, yang jenengan dapat itu apa? Ya, dari obrolan ini saya terima kasih banyak Pak. Banyak dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, sehingga saya bisa berpikir. Dulunya kan saya masih gini, iya apa enggak ya, iya apa enggak, masih ragu gitu. Dari obrolan ini saya semakin yakin saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu anak-anak yang belum mahir di perkalian. Dengan saya kasih game yang lebih edukatif tadi, game edukatif, sehingga mereka lebih tertarik, lebih senang dengan matematika seperti itu Pak. Saya matur nuwun sangat ini. Iya, sama-sama Bu, saling membantu. Iya. Oke, nanti kesimpulannya di sini adalah nanti untuk mengatasi 10 anak yang kurang paham tentang perkalian, dengan
kartu sarapan, dan kedua adalah menggunakan kuisis memanfaatkan game di edukasi itu ya. Itu rencana yang sangat luar biasa. Kita tunggu nanti seperti apa hasilnya Bu ya. Semoga hasilnya maksimal ya Pak. Iya, Bisa amin, menuntaskan 10 anak tadi. Iya. Bisa berkurang lah. Jadi 5 syukur bisa Ya, 10-nya tuntas. Seperti Kalau tidak bisa semua kan mungin separuh atau Iya. sudah ada perubahan yang baik. Iya Pak. Oke, Bu, terima kasih Iya. sudah meluangkan waktu. Kita ngobrol-ngobrol dan dengan juga dapat solusinya. Saya juga terima kasih Pak Iya. sudah dibantu masalah saya bisa menemukan Oke. solusinya. Iya. Matur nuwun atas waktunya Iya. Pak. Iya. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ridwan sebagai coach dan juga Bu Rohimah sebagai coach ya. Sudah bagus. Saya amati tadi ya. Dengan ini tadi untuk mempraktekkan coaching ini untuk hari ini itu berjalan dengan baik dan lancar. Dari sini tadi saya sudah amati ya, itu Bapak dan Ibu itu sudah melaksanakan coachingnya itu sudah bagus. Kemudian sudah fokus dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yaitu yang diberikan oleh Pak Ridwan kepada Bu Rohimah, dan Bu Rohimah menjawabnya dengan baik juga, lebih detail lagi gitu nggih. Sudah merasa senang Ibu nggih? Iya, Tadi, Bu, karena Bu, sudah nggih. menemukan solusinya Oke, tadi. nggih. Lah, untuk coachnya sudah banyak mendengarkan banyak sekali dari permasalahan-permasalahan dari Bu Rohimah tadi dengan baik. Kemudian di sini saya sebagai supervisor itu menilai untuk praktek coaching hari ini itu sudah berjalan dengan bagus sekali. Oke. Dan diharapkan untuk kedepannya itu lebih diperbaiki, lebih bagus sekali. Apa itu ada mungkin kalau kedepannya itu mungkin kita bisa bertemu lagi di sini untuk sharing-sharing atau apa itu berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, agar lebih memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih luas lagi dalam pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Saling berbagi. Saling berbagi, ya Pak. Demikian saya sebagai supervisor saya akhiri. Banyak terima kasih atas kerjasama antara Pak Ridwan dan Bu Rohimah. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang cantik. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Ya, ini bersama Bu Rohimah sebagai coachnya, Bu Tina sebagai Kucing. Oke. Sudah ada coach, ada coaching. Nah, sebelum kita ke kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Rohimah sebagai coach. Iya. Ya. Untuk melaksanakan ini persiapannya apa, Bu? Ya, di sini itu yang saya siapkan, saya akan melaksanakan coaching dengan alur tirta Pak. Nah, di sini alur tirta itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Dan saya juga menyiapkan pertanyaan yang berbobot dan berkompetensi. Selain itu juga pertanyaan yang terbuka. Seperti itu Pak. Nanti tidak mengejas tapi bebas jawab oleh Terbuka. Biar apa ya, si Puji nanti bisa mengungkapkan ide-idenya yang masih terpendam. Oke, sip. Nah, kalau tadi kan sudah dengan persiapan dengan coaching, kemudian kompetensi yang ingin jenengan kembangkan dalam kegiatan coaching itu apa? Ya, kompetensi di sini yang akan saya kembangkan di situ adalah presence, yaitu dan mendengarkan aktif
mendengar yang baik. Oh, pendengaran baik. Oke. Tulisan di sini tadi termasuk apa Bu? Janjian ya? Iya. Ah, oke. Hadir sepenuhnya. Oke. Sepenuhnya. Iya. Jadi fokus di sini. Iya. Sip. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebelum kegiatan ini satu lagi pertanyaan Bu ya. Boleh ya? Boleh Pak, monggo. Nah, ini nanti indikator yang ingin dicapai dari kegiatan ini itu apa? Ya, indikator di sini yaitu saya bisa membantu, nggak membantu ya, ya membantu kunci dalam dia menemukan solusi dari permasalahannya itu. Berarti di sini hanya perantara. Iya. Oke, iya, iya. Oke, dari saya untuk mengawali kegiatan ini pertanyaan saya cukup itu saja. Nah, saya persilakan monggo berdua melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya. kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Bu Tina, untuk obrolan perbincangan kita di siang ini, apa yang ingin Bu Tina dapatkan dari pembicaraan ini? Dari pembicaraan ini mungkin saya ada unek-unek sedikit ya Bu yang mungkin akan saya sharing atau sharing-sharing Ya. diskusi dengan Ibu. Di sini saya akan mengangkat di sini dalam topik itu peningkatan motivasi belajar murid yang menarik dan menyenangkan di dalam kelas. Iya. Terus Bu, tadi ya topiknya itu meningkatkan motivasi belajar murid, itu yang Iya. ingin dibicarakan. Iya. Terus apa yang ingin didapatkan Bu setelah kita nanti coaching, kita ngobrol-ngobrol, kita bercakap-cakap, apa yang ingin Bu Tina dapatkan dari obrolan siang ini? Di sini saya akan yang akan saya bicarakan di sini yaitu dengan tujuan, yaitu diantaranya tujuan yaitu ingin memotivasi murid dalam pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Di samping itu juga ada beberapa strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi. Oke. Bu Tina, kalau boleh tahu apa sudah diimplementasikan terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas selama ini? Saya sudah mengimplementasikan yang ada di dalam kelas saya, Bu, yaitu selama ini banyak sekali itu murid-murid saya itu yang mengantuk di dalam kelas, ya, sehingga kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran apa yang saya sampaikan, sehingga di sini berarti tidak semua murid saja Bu, tapi sebagian aja, sebagian yang mengantuk dan sebagian yang tidak, ya, sehingga ada yang mengantuk sebagian dan yang sebagian itu ya juga aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini hal ini itu membuat saya itu merasa bingung dan juga penasaran untuk pengen mengajak anak-anak bagaimana cara mereka itu di dalam kelas itu biar tidak ada yang mengantuk, itu lebih bisa murid kita bisa antusias dalam menerima pembelajaran. Iya. Berarti masalahnya Bu Tina itu ada sebagian anak yang Iya. masih mengantuk, Ya, iya. Kurang semangat. Iya, mungkin Gitu, kemungkinan di sini ya kalau kita dapati sekarang ya Bu, ya anak-anak itu banyak yang kalau di rumah itu banyak yang bermain HP, jadi tersitanya waktunya seperti itu, jadi untuk istirahat mereka kurang. Seperti itu ya. Iya. Menurut Ibu nih dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi berapa ini tujuan yang sudah diraih Bu? Untuk saya menilai di sini skala 1 sampai 10 itu kira-kira dalam posisi angka 5 sampai 6 Ibu. 5 sampai 6. Iya. 5 sampai 6. Iya. Kira-kira ini setelah kita berbincang ini mau ditingkatkan jadi berapa Bu?
Ya kalau bisa saya bisa meningkatkan lebih dari itu Bu. Mungkin 7 sampai 8 kan bertahap dulu, Iya. tidak langsung Halus. gitu tuh Bu ya, bertahap. Jadi anak-anak kita, saya sebagai guru bisa mungkin bagaimana caranya kita membuat anak didik kita di dalam kelas itu lebih semangat dalam belajar. Iya. Bu, untuk apa namanya menuntaskan tadi ya, ada anak yang atau kurang semangat dalam belajar, mungkin Bu Tina punya rencana itu untuk menuntaskan mereka seperti itu agar mereka itu belajarnya semangat, tidak ngantuk, bisa termotivasi. Itu Bu Tina punya rencana apa kira-kira? Di sini saya mempunyai beberapa rencana, di antaranya ini keterkaitan dengan ini saya akan lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian membuat persiapan yaitu dengan menyiapkan dengan modul ajar, di dalam berisinya itu beberapa rangkaian pembelajaran yang dapat memotivasi siswa itu untuk aktif di dalam kelas. Dan tidak itu juga, di sini saya juga akan memberikan atau cara melibatkan mereka secara langsung sesuai dengan minat dan kebutuhan murid, sehingga di sini terdapat dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Di antara di sini pembelajarannya yaitu kita berisi dengan ada adanya konten, terus kemudian juga ada prosesnya dan juga produk atau hasil. Gitu ya. Berarti dari rencana Bu Tina itu sangat luar biasa ya, mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar mereka juga berkembang sesuai minatnya. Iya, itu rencana saya. Iya. Nanti juga produknya juga sesuai minat mereka seperti itu ya Bu ya. Sangat luar biasa Bu rencananya. Semoga nanti bisa meningkatkan motivasi mereka. Lebih baik daripada yang kemarin. Kira-kira Bu, untuk rencana yang kedua, Bu Tina punya rencana apa nih? Untuk rencana yang kedua saya di sini yaitu pada awal pembelajaran saya akan memberikan ice breaking Ibu. Ice breaking yang sesuai dengan materi yang akan saya bahas. Dan di sini juga mempunyai tujuan untuk membuka kesadaran diri murid dalam kesadaran berelasi dengan murid yang lain. Jadi kerjasama gitu. Dan kemudian di sini setelah awal saya akan memberikan kegiatan intinya Ibu, yaitu memberikan beberapa pertanyaan sebagai pemantik sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Ya. Terus kemudian setelah awal, kemudian inti, dan nantinya di sini di dalam penyampaiannya ini, dalam penyampaian pembelajaran ini saya akan mengajak murid itu juga dalam satu kelas itu belajar secara kolaboratif, yaitu secara berkelompok. Iya, sehingga ada kerjasama dengan mereka, jadi tidak individu Ibu. Ya, dengan panduan atau saya menyiapkan adanya LKPD, yaitu LKPD. Terus di sini juga saya akan menyiapkan beberapa materi, yaitu berbagai bentuk media dan bentuk di sini contohnya teks, tertulis, gambar. Kita menyiapkan adanya video agar anak-anak itu tertarik ya dalam pembelajaran. Nah, sekarang di sini Bu, untuk selama proses dalam pembelajaran di sini dari awal sampai dengan tahap kolaborasi itu saya itu melakukan juga penilaian Ibu. Iya, penilaian secara formatif dalam bentuk pengamatan atau observasi. Ya, di sini juga tidak itu juga saya akan mendampingi dalam proses kolaborasi anak-anak tadi, ya. Terus memberikan apresiasi kepada anak-anak selama dalam proses pembelajaran, sehingga itu terciptanya baik secara verbal atau non verbal. Ya. Nah, di sini tidak itu saja, saya juga akan memberikan beberapa kuisis Ibu, yaitu sebagai nilai kompetensi ya, dan individu. Ngoten. Ya. Ngoten Bu. Ya. Ya, rencana yang kedua
kedua juga luar biasa Bu. Iya. Tadi ada esbrike, Ada di esbrike, awal belajar iya, dikasih menyiapkan. tepuk-tepuk, Oh, ada iya, esbrike. iya, Sehingga mereka agar juga lebih senang mereka dan semangat. ia tidak mengantuk. Iya. Iya. Terus yang kedua juga tadi ada kerja kelompok. Ada kerja Sehingga kelompok, mereka juga bekerja senang sama, ya senang sekali mereka. Manusia sendiri kan Iya. sukanya kan berkelompok ya. Iya bukan Ibu, sendiri. iya. Tadi juga ada menyiapkan media yang Bervariatif yaitu sesuai dengan diantaranya minatnya, ya. Kalau anak-anak disediakan video dalam pembelajaran kan mereka akan fokus, ya kan. Ada Ada gerak-geraknya juga, ya betul Bu. Ada Iya. gambar, Iya. jadi lebih Betul. kompleks gitu Iya, ya. iya. Terus juga ada penilaian kuisis juga tadi. Iya. Ya, sangat luar biasa Bu, rencananya sangat bagus sekali, Iya. sangat ini ya, harapannya bisa motivasi anak nih. Iya. Terus Bu, ini komitmen apa ya, dalam komitmen apa yang menjadi tanggung jawab Bu Tina dalam mengentaskan tadi? Di sini saya akan bertanggung jawab atau memberikan komitmen, yaitu saya terhadap rencana aksi saya tadi, yaitu akan berusaha konsisten ya, untuk melaksanakan rencana tersebut secara bertahap. Ya. Terus kemudian di sini saya juga akan melibatkan beberapa di antaranya, yaitu mengajak rekan sejawat Ibu, kemudian kepala sekolah, dan juga tak lupa juga kita mengajak atau merangkul murid-murid kita yang ada di kelas. Terus kemudian setelah itu saya akan memberikan tindak lanjut, tindak lanjut yaitu dari coaching saya ini, saya berharap itu Ibu segera melaksanakannya dengan baik dan mengeksekusinya rencana tadi sehingga dapat mengimplementasikannya yang ada di kelas saya. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Harapannya berhasil ya. Bu, setelah kita berbincang-bincang ya panjang ya sedikit tadi lah, kita 10 menit 15 menit, apa yang didapat Bu tadi dari hasil perbincangan ini? Bu Tina sudah menemukan solusinya tadi ya? Iya sudah, tadi solusinya itu diantaranya memberikan motivasi pada siswa, kemudian dengan esbriking, kemudian memberikan pembelajaran yang menarik agar anak-anak tadi yang mengantuk itu tidak akan menjadi mengantuk lagi, dan juga akan mengarahkan pada mereka yang mengantuk kenapa mereka bisa mengantuk di dalam kelas, apa penyebabnya. Berarti di sini saya akan memberikan pendekatan pada siswa tersebut sehingga untuk pembelajaran yang selanjutnya itu akan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bu atas waktunya, sudah mau berbincang-bincang, sudah mau berbagi dengan saya ya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek yang luar biasa Bu. Nah, Iya. apa yang sudah dengan praktekkan tadi sudah terlihat apa namanya alur tirtanya sudah terlihat. Sebagai coach juga sudah fokus kepada coaching, mendengarkan keluh kesah coaching dengan baik. Prakteknya berjalan dengan baik dan sudah menemukan solusinya Bu ya? Ya sudah Pak, tadi sudah saya menemukan solusinya. Ya sudah baik sekali tadi prakteknya. Nah, kegiatan seperti ini kalau sering dilakukan kan sangat membantu untuk sesama teman untuk mencari solusi bagaimana mengatasi masalah. Ya, terima kasih Bu Ibu sudah mau mempraktekkan kegiatan coaching ini dengan baik. Ya Pak. Ya Pak. Saya akhiri ya kegiatan kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat.
senang, bahagia. Lengkap Ya. ya, Bu. Lengkap, yes, lengkap Bu. Ya, dalam acara siang ini kita akan peragakan kegiatan coach ya. Yang kegiatan coaching di sini ada yang sebagai coach, Saya sendiri ya, Bu. Bu Tina ya, yang sebagai Saya Pak Ridwan sebagai sebagai coach. coach ya. Saya sendiri sebagai supervisor ya. Bu Tina, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, kita berbincang dulu ya Bu ya. Iya Bu. Ya, Bu, kira-kira ini persiapan apa yang sudah Ibu siapkan nih sebelum kegiatan coaching? Ya, persiapan saya yang saya siapkan yaitu saya akan melaksanakan coaching ini dengan Bapak Ridwan, yaitu Ya. dengan sesuai alur tirta, ya. Terus kemudian saya juga sudah mempersiapkan beberapa diantaranya Ibu, yaitu satu tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Oke, Ibu sudah menyiapkan beberapa itu ya. Iya. Terus Bu, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching siang ini? Ya, yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi ini yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot dan berkompetensi. Oke, berarti Bu Tina sudah mempersiapkan pertanyaan yang berbobot juga berkompetensi ya. Iya itu. Nah Bu, indikator apa nih yang ingin dicapai dalam proses coaching ini? Ya, indikator yang ingin saya capai di sini yaitu yang saya inginkan yaitu kunci ya Pak ini, Ya, yaitu betul. Pak Ridwan dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Pak Ridwan hadapi. Oke. Ya Bu, ini sudah pertanyaannya, bisa saya persilahkan dengan bisa melaksanakan kegiatan Iya. coaching dengan Pak Ridwan. Monggo saya Ya, persilahkan. terima kasih Bu. Siap ya Pak G Oh, siap. untuk pelaksanaan coach-nya. Oke Pak. Selamat pagi, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana perasaan hari ini? Alhamdulillah senang dan baik. Iya. Di siang ini kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Iya, betul. Ngobrol-ngobrol sebentar, berbincang-bincang sebentar Iya. tentang apa yang mungkin Bapak simpan di dalam hati. Oke. Iya. Di sini kira-kira itu topik apa yang ingin Bapak angkat dari sini, yang ingin Bapak sampaikan? Oke. Ya, topik yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang keresahan saya terhadap beberapa anak didik saya terkait pembelajaran matematika Bu. Terutama ini adalah di materi pembagian. Kalau biasanya dikenal dengan nama porogabit. Itu yang ada beberapa yang masih belum paham. Jadi topiknya di sini adalah pemahaman anak tentang pembagian yang masih kurang. Tadi yang Bapak angkat dalam pembicaraan hari ini yaitu kesulitan dalam pembagian, Ya, memahami dalam pembagian. Iya, betul. Di sini mungkin Bapak mempunyai tujuan dalam pembelajaran ini. Apa itu tujuan di sini? Tujuannya adalah saya ingin anak-anak itu tahu bagaimana cara pembagian melalui porogabit, dan itu nanti kan berkaitan dengan perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Tadi tujuan-tujuan yang sudah Bapak sampaikan, kalau boleh Bapak implementasi apa yang terkait dalam pembelajaran ini, yaitu dengan identifikasinya. Iya. Kalau implementasinya di pembelajaran matematika, terutama di materi pembagian itu, ternyata anak masih kesulitan dengan cara membaginya. Kalau secara langsung dengan dikaitkan dengan perkalian itu anak masih bingung. Akhirnya saya buat
salah satu metode atau cara dengan menampilkan perkalian itu di samping prerogatif. Jadi contohnya 25 dibagi 5 itu 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sampai itu menghasilkan 25. Di situ anak lebih paham, nanti menghitung angka 5 ada berapa. Nah itu hasilnya. Ya. Seperti itu. Dari sini Bapak kira-kira skala berapa ya? 1 sampai 10 yang di posisi berapa tujuan yang sudah Bapak raih di sini? Kalau pada awalnya itu skalanya itu dari 1 sampai 10 itu pemahaman anak tentang pembagian itu masih di angka 4 menuju 5. Nah untuk harapan saya sendiri itu kalau bisa anak itu di skalanya itu di angka 7 atau 8. Berarti agak ada peningkatan. Ya harus ada peningkatan. Oke Bapak. Kemudian kemudian itu rencana apa yang akan Bapak laksanakan untuk kedepannya? Oke. Untuk rencananya itu dengan cara yang sudah saya terapkan ke anak itu akan saya lanjutkan. Di samping itu untuk lebih biar anak paham tentang pembagian itu, saya juga memanfaatkan video pembelajaran itu dari internet. Kemudian juga kadang saya mengajak anak, ayo keluar dengan menggunakan benda-benda sekitar itu untuk lebih memahamkan bagaimana pembagian seperti itu. Jadi melibatkan lingkungan sekitar. Ya. Berarti itu rencana yang pertama ya Pak ya? Ya. Oh, untuk rencana selanjutnya apa Bapak? Nah, untuk rencana selanjutnya saya tetap harus melibatkan rekan sejawat dengan berkolaborasi, bekerja sama. Nanti kita cari cara seperti apa yang memudahkan anak bisa paham. Walau di samping yang sudah saya laksanakan, dan juga dengan Pak Kepala Sekolah, juga dengan apa itu namanya KKG ya. Nah, KKG itu kan nanti mungkin bisa dapat solusi yang terbaik seperti itu. Ya. Berarti dari rencana-rencana yang Bapak siapkan tadi ya, itu berarti untuk pembelajaran yang selanjutnya nih Pak. Iya, betul. Nah, di sini sebagai tanggung jawab komitmen seperti apa ini Pak? Oke, untuk komitmennya itu kan yang saya ajar kelas 6. Yang sebentar lagi kan dia ke jenjang lebih tinggi SMP. Kalau di sini anak tidak tahu atau belum paham tentang pembagian dan itu kan kaitannya dengan perkalian, itu nanti saya kasihan di sekolah lanjutannya. Untuk itu saya berkomitmen bagaimana caranya saya bisa memberikan pemahaman pembagian kepada anak-anak didik saya dan juga berkolaborasi dengan sesama rekan guru dan kepala sekolah. Terus Bapak kalau boleh tahu ini kalau semua itu sudah terencana, sudah berjalan, itu harapan Bapak itu untuk kedepannya itu bagaimana ya? Untuk harapannya itu kan saya punya harapan seperti itu. Kan selama ini kan anak-anak mengenal matematika kan mata pelajaran yang sulit. Nah, saya ingin merubah pandangan anak itu agar sekarang di balik matematika itu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu bagaimana cara kita dan cara saya membuat pelajaran matematika menyenangkan. Salah satunya tadi melalui video pembelajaran, melibatkan anak secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sangat luar biasa dalam pembelajaran untuk hari ini ya Pak ya. Semoga saja untuk kedepannya itu lebih baik dari rencana-rencana dan harapan-harapan Bapak agar bisa memberikan pembelajaran kepada murid-murid itu menjadi lebih semangat lagi. Kemudian di dalam kesulitan-kesulitan tadi itu menjadi ada kesulitan terus menuju ke kemudahan. Dan agar anak-anak itu tertarik dalam pembelajaran matematika dalam pembagian ya Pak ya. Karena kelas 6 ya Pak ya. Kelas 6 itu sebentar lagi mau menghadapi ujian. Jadi setelah ujian nanti kelulusan
itu diharapkan anak-anak itu dapat bekal ilmu yang bermanfaat, kemudian kedepannya itu lebih baik lagi. Terus kemudian Bapak tadi sudah menyampaikan dalam pembelajaran itu menampilkan beberapa kegiatan pembelajaran yang menarik, yaitu dengan cara memutarkan video ya Pak ya, terus menyiapkan alat peraga, kemudian memotivasi siswa agar siswa itu lebih semangat dalam pembelajaran matematika. Oke Bapak, untuk penyampaian dan pemaparannya ini untuk siang ini sangat luar biasa. Mungkin bisa bertukar pengalaman ya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik. Amin. Dan saya harapkan anak-anak juga di sini mengikuti pembelajaran itu juga lebih semangat lagi. Sehat terus ya Pak ya, agar bisa mengajar anak-anak dengan baik. Yang penting sehat Pak. Demikian saja Bapak, saya akhiri. Terima kasih banyak atas kesediaan dan waktu untuk siang hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya di kegiatan coaching hari ini. Coaching hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Di sini tadi saya amati coaching sudah berjalan dengan bagus. Bu Put juga sudah fokus dalam memberikan pertanyaannya yang diajukan juga pertanyaan yang berbobot dan berkompetensi. Si Pak Puji juga sudah Pak Ridwan juga sudah mengutarakan permasalahannya dan sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Alhamdulillah. Dari sini saya menilai untuk praktik coaching hari ini sudah bagus sekali Bu, Pak. Untuk kedepannya kalau ada waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Siap Ibu. Bisa saling ngobrol, saling bertukar pikiran, saling berbagi ya. Namun saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.